Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirannya. Alhamdulillah hingga detik ini kita tetap ditakdirkan sehat walafiat lahir batin oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sehat walafiat ini membawa manfaat dan berkah yang sebesar-besarnya, sehingga kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya sampai di akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan lantaran semua ini kita dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, memberikan teladan tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah, insyaallah pada malam hari ini Jumat malam Sabtu adalah merupakan putaran yang terakhir untuk tahun ini. Kenapa? Karena nanti insyaallah Jumat depan kita sudah berada di bulan Ramadan. Karena itu kegiatan kita untuk sementara waktu kita alihkan kegiatan Ramadan, sehingga taklim ini untuk sementara waktu selama Ramadan sampai insyaallah Syawal nanti kita istirahat, fokus kepada kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan nirat. Sebuah makalah. Barang siapa yang gembira, yang senang, ya senang banget atas hadirnya Ramadan, haram baginya masuk neraka. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita persiapkan jiwa dan raga kita, lahir batin kita, fisik dan psikis kita dalam rangka untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu betul dan bisa melaksanakan seluruh kegiatannya mulai awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita bisa keluar dari Ramadan itu betul-betul kayaumin waladathu ummuhu, bersih dari dosa
bagaikan seperti saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu mari kita bersiap. Banyak hal persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka khidmat Ramadan, agar nanti ketika sudah masuk Ramadan sudah tidak tolah-toleh lagi, tidak mikir macam-macam. Karena itu ada yang masih mau tindakan, mau kegiatan yang berat-berat, monggo mumpung masih ada waktu sekitar berapa hari ini, 5 hari, 6 hari kita laksanakan. Lebih-lebih yang merasa punya hutang, tahun kemarin ada hutang karena satu dan lain hal, monggo diselesaikan sebelum masuk di bulan Ramadan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, agar kita bisa fokus perlu latihan sejak sekarang. Kita yang poso tapi nek gak latihan terus terang menurut saya dan keluarga itu sing paling berat wayahe tangi sahur, wayahe turu kongon mangan nggih. Jadi kita yang mangan tapi berat, wayai umpama bangun ndak makan yang enak. Nah ini kalau ndak dilatih sejak sekarang, nanti ketika sampai Ramadan kaget fisik kita. Oleh karena itu dilatih, monggo bangun jam 3, jam berapa gitu, kemudian kita sahur, latihan ngawali puasa Sa'ban. Sa'ban ini ditekankan hadirin, ditekankan Nabi itu setelah Ramadan tidak ada bulan yang lebih banyak beliau gunakan untuk berpuasa selain Sa'ban. Jadi paling akeh puasa sunat beliau di bulan-bulan setelah Ramadan itu bulan Sa'ban. Nek ning lapangan lah ndak, sarjep lah puasa. Mboten napa-napa, tapi yang dicontohkan Nabi kan Sa'ban ini. Hampir-hampir 1 bulan penuh beliau melakukan puasa Sa'ban ini. Termasuk diantaranya ya tarhib itu Ramadan. Mengucapkan selamat datang Ramadan. Kita sambut dengan senang hati, jangan ada perasaan mersulo, gerundel dan lain sebagainya. Kita legowo, bahkan kita syukuri kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ada sebuah makalah hadirin, Allah alam apa itu kedudukannya, tapi banyak orang-orang yang arif billah menyampaikan, kalau saja kita itu ngerti, tahu kehebatan Ramadan, kalau kita ngerti, niscaya kita akan minta kepada Allah seluruh hari-hari sepanjang tahun semuanya Ramadan. Mau mengerti, ning akeh sing gak ngerti nggih. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebuah sabda beliau, kata beliau, man shoma ramadana imanan wa hisaban, masyaallah. Penak ngomongnya, nglakoni ini kadang-kadang tulusnya itu yang angel. Dan puasanya harus puasa yang bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri di siang hari, tapi betul-betul memuasakan hawa nafsu kita. Mata lek iso juga ndelok kecuali melihat yang diridhoi atau yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nggih. Ndelok Al-Qur'an itu abote ireng. Iya, tapi lek ndelok liyane Al-Qur'an masyaallah, men ndelok HP sing gambare iku macem-macem bae. Ini menahan hawa nafsunya masih terhalang. Telinganya ya begitu, jangan mendengarkan yang lagho, apalagi yang haram. Lek iso musik-musik, lebih-lebih musik yang mengarah kepada negatif dikurangi, bahkan dihilangkan, bahkan leren ganti ngrungokno. Kalau tidak bisa baca
capek atau apa misalnya, ya paling ndak dengarkan murotal. Ndak mau tidur sing dirungokno karawitan. Asa turu Pak. Dangdut. Ya lek iso ya aja lah ya. Tel murotal. Di YouTube sekarang bermacam-macam apa gaya bahasa, gaya bacaannya ini. Nggih. Dari qiraah sabah itu macam-macam, monggo tinggal pilih mawon panjenengan yang mana. Nggih. Cendelok sing gak ada manfaatnya, apalagi apa mendengarkan ghibah. Apa ghibah niku? Rasan-rasan, poso-poso kok rasan-rasan. Hadirin yang dicintai Allah Ta'ala, ghibah itu yang mendengarkan saja, hukumannya berat hadirin. Hukumannya wong ngrungokno, wis aku gak ngrasani gak apa-apa, wis aku tak ngrungokno tok ae. Lah sebuah keterangan riwayat menyatakan bahwa orang yang hobi ngrungokno atau yang nguping orang ghibah, panjenengan pirsa tembaga. Tembaga itu apa ya? Logam. Itu logam dicairkan hadirin. Berapa derajat Celcius itu bisa cair. Nanti dituangkan disokno nanggone telinganya orang yang suka ngrungokno ghibah. Itu sing ngrungokno, lah danyo sing astagfirullahaladzim. Makanya hadirin, sekalipun dia puasa tapi lek sik nglakoni sing ngoten-ngoten niku nggih laisa min siyami ilal ju' wal atas niku. Ra oleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, untuk itu monggo poso sing tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, tapi betul-betul memuasakan hati kita. Syukur kalau bisa hadirin duduk meneng tok ngeten iki. Nggih duduk meneng tok nang jero masjid niku oleh ganjaran. Ya sakjane di luar Ramadan pun juga dapat nggih. Panjenengan niati iktikaf meneng tok oleh ganjaran. Nggih. Dan oleh bukan meneng tok tapi ya apa salat sunnah, apa tilawah, apa zikir, apa tafakkur. Insya Allah itu lebih berat, lebih besar lagi pahalanya. Cuma hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memang kalau tidak dilatih angel. Karena itulah maka tadi saya mengajak monggo kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan itu dengan latihan-latihan. Tanpa latihan berat rasanya untuk bisa mencapai klimaks kegiatan Ramadan itu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita lahir batin bisa menjalankan kegiatan Ramadan baik di siang harinya maupun di malam harinya, dan mudah-mudahan puasa kita di tahun ini 1444 Hijriah ini itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita selama Ramadan itu kegiatan yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kita bisa mempertahankan keberhasilan kita selama Ramadan itu, dan mudah-mudahan pula nanti tahun berikutnya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu mungkin mukadimah yang pada kesempatan ini perlu saya aturkan, mudah-mudahan menjadikan maklum. Sekali lagi mari kita sambut kehadiran Ramadan dengan berbagai macam kesukacitaan, sehingga nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita lahir maupun batin. Kita akan pindah kepada bab baru hadirin, kita lanjutkan taklim kita. Bab yang ke-57, babul qanaah. Qanaah ini merasa puas atas segala macam pandumane Gusti Allah. Seneng nggih. Allah Maha ngerti, Allah Maha murah, Allah Maha bijaksana nggih. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sudah yang terbaik ya. Jangan minta yang lebih. Ya, minta boleh asal dengan jalan yang betul. Tapi kadang-kadang karena mungkin jalannya yang tidak betul, ada orang yang diberi oleh Allah tapi bukan karena ridhonya,
tetapi sebaliknya karena panglulu Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memaksakan diri itu. Wal afafa, dan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu tidak menampak-nampakkan apa kekurangannya, tidak berupaya pamrih kepada orang lain, tidak ya meminta-minta. Wal iktisad, dan hidup sederhana. Oponoe fil ma'isyati, di dalam ma'isyah, wal infak, dan memberikan nafkah. Wadami su'ali, dan menjauhkan diri dari meminta-minta. Min ghairi daruratin, kecuali kalau ada darurat. Baik, seperti bab-bab yang lain, di dalam bab qanaah ini Allah juga mu'alif juga menampilkan terlebih dahulu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini yang pertama kali Allah mu'alif tampilkan, Imam Nawawi tampilkan adalah firman Allah di dalam surat Hud. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin. Dabbah itu segala macam yang melata, merayap atau berjalan di muka bumi ini, yang bernyawa, apa saja yang bernyawa. Fil ardi, di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hadirin, untuk bisa menerima rizki yang dijamin oleh Allah taala itu, kita juga harus berikhtiar dan berdoa. Waqala ta'ala, dan Allah yang maha luhur berfirman di dalam surat Al-Baqarah 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan lil fuqara'i, kata Allah taala. Apa saja yang kau infakkan lil fuqara, kepada orang-orang fakir, orang yang tidak punya upaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Alladzina ukhsiru, yang terhalang usahanya, fisabilillahi, di jalan Allah atau karena menunaikan perintah Allah taala. La yastati'una, mereka tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa dorban, berupaya, fil ardi, di muka bumi ini, yahsabuhumul jahilun, mereka menyangka bahwa orang-orang yang tidak tahu itu adalah orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang agniya, yang kaya-kaya. Sehingga dia tidak menampakkan kekurangannya, kefakirannya, sehingga tidak diketahui fakirnya itu, karena dia menjaga kehormatannya. Minat ta'afuf ini, ta'rifu bisimahum, kita bisa mengenali kondisi orang-orang yang semacam itu dengan tanda-tanda atau ciri-ciri mereka. La yas'aluna, mereka sekalipun dalam keadaan berkekurangan, dia rahasiakan, dia tidak tampakkan, dia tidak pernah meminta-minta an-nasa kepada orang lain, ilhanfan, karena secara memaksa. Sekali lagi, ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah 273. Allah menghargai kepada orang yang merasa puas atas apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Dia tidak berupaya untuk berusaha memaksakan diri. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha luhur berfirman, walladzina idza anfaqu, termasuk orang-orang yang qanaah itu, ketika dia berinfak, memberikan, lam yusrifu, dia tidak berlebih-lebihan, tidak royal, tapi secukupnya, seperlunya. Walam yakturu, dan dia tidak lek wong Jawa niku nek ngarane awal, eman, kikir, tidak eman mengeluarkan untuk infak itu tidak eman, tetapi juga dia tidak berlebih-lebihan. Wa kana baina dzalika qawama, di antara kedua itu dia selalu menjaganya, antara berlebih-lebihan dan antara kikir. Ada di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, janganlah tanganmu kau belenggukan di lehermu,
tetapi juga wala tabsu kulal bastot kulab bastoh, jangan kau berikan semaunya saja. Wa qala ta'ala, dan Allah yang malu berfirman, wa ma khalaqtul jinna, ini sudah sering disampaikan, sering kita dengar. Sama sekali Allah tidak menciptakan jin. Khalaqtu itu aku mencipta, kata Allah. Aku tidak mencipta bangsa jin wal insi dan manusia termasuk kita ini illa liya'budun, kecuali untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Mengabdi hadirin bukan semata-mata nyembah. Kalau nyembah ini pengertian yang sempit, tetapi yang dimaksudkan Allah Ta'ala pengabdian secara luas, secara menyeluruh, secara keseluruhan lah pokoknya. Jadi kita diperintahkan untuk selalu mengabdi kepada Allah. Lah, pengabdian kepada Allah ini ada dua macam. Ada yang langsung mengabdi kepada Allah, nyembah nang Allah, ibadah kepada Allah, yang sering diistilahkan dengan istilah mahdhah, yang sudah ditetapkan seperti sholat 5 waktu, langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, puasa dan seterusnya. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang belum pakem, yang mesti menyesuaikan situasi dan kondisi. Biasanya yang berhubungan dengan sesama makhluk ciptaan Allah, baik dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dengan flora, fauna dan sebagainya. Ini pengabdian kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah perintah untuk mengabdi itu sama sekali Allah tidak meminta imbalan. Ma uridu minhum min rizkin, sama sekali aku tidak minta imbalan atau pemberian dari hambaku yang mengabdi kepadaku itu. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menghendaki, kata Allah Ta'ala, engkau untuk memberikan makan kepadaku. Justru sebaliknya, Allah yang senantiasa menyediakan kebutuhan kita, baik yang berupa pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan tempat tinggal. Semua adalah atas anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang kita melaksanakan ikhtiar dan doa, tapi hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya banyak gitu. Wa mal hadis wa taqaddama mu'domaha. Ada hadis dua hal fil baba ini sabiqo ini tentang tentang menjaga kehormatan dan juga tentang menjaga lapar dan hidup sederhana. Sekarang masuk ini kepada riwayat yang berikutnya, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, kata beliau, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ini kaya yang sesungguhnya, hadirin. Sebuah riwayat yang disepakati oleh seluruh para ahli hadis atau sering disebut dengan muttafaq alaih. Kata beliau, laisal ghina, bukanlah kaya itu adalah an kasratil arad. Arad ini bermakna mal, wal mal. Al aradu bi ain warra wal mal. Jadi kaya yang sesungguhnya itu bukan karena banyaknya harta, banyaknya materi, banyaknya duniawi, tidak. Walakin ghina, tetapi rasa merasa puas, merasa cukup, merasa kaya, itu adalah yang terletak di dalam hati kita masing-masing. Tidak sedikit hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang sudah diberikan oleh Allah kekayaan seluas lembah isinya emas lagi, dia tidak pernah merasa legowo, tidak pernah merasa puas, masih merasa kurang dan belum cukup, sehingga dia masih mengharapkan untuk yang lembah yang kedua. Jadi ini kalau nuruti hawa nafsu begitu itu. Kalau dia adalah orang yang bisa menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, lebih-lebih manakala dia bisa mentasarufkan, memanfaatkan, hadirin, kekayaan ini luar biasa. Orang kalau tidak bisa kurang toh isinya.
Inilah yang dimaksudkan dengan bukan kekayaan berupa materi, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Wong wis sopi ngoten lek sik merasa kurang, berarti dia merasa miskin masihan, belum berkecukupan. Baik. Tasik waktunya. Oke. Lanjut apa di nggih monggo. Sik kula tambah situ nggih kalian laku nggih. Menisan titik niki. Hadis yang kedua sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, oh niki kemarin ada di bab yang lain. Kata Nabi, qad aflaha, sungguh nek wong Jawa ngartekna bejo kumayangan, bahagia yang luar biasa. Man aslama, barang siapa yang dititahkan menjadi muslim oleh Allah. Jadi menjadi muslim itu kalau tidak dititahkan oleh Allah ya sulit rasanya. Jadi beruntung orang yang dititah oleh Allah menjadi muslim, warizku kafafan, dan rizkinya cukup niku lebih akeh timbang rezekine wong sugih. Karena cukup maka mau dibuat apa saja ya cukup, tapi sugih belum tentu cukup. Wa qana'ahullah, yang ketiga, di samping dia diberi hidayah Islam, dia diberi rezeki yang cukup, wa qana'allahu bima atau, dan dia diberikan rasa puas, legowo, ridho terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Niki sing angel hadirin, merasa puas nih yang angel. Nggih monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit yang saya tanyakan Ustaz Ahmad Hamid. Jadi dikatakan ada sedekah itu harus tengahnya baik, jangan sedikit bahkan atau berlebihan. Iya. Nah maksud saya itu orang bersedekah kan biasanya hatinya ikhlas dalam hal ini. Kalau maksudnya sedekah yang mengeluarkan harta yang sedikit kecil kita mungkin paham. Maksudnya sedekah berlebihan itu maksudnya bagaimana? Sedekah kan sebenarnya makin banyak makin bagus gitu. Tapi itu boleh dong ajaran. Maksudnya bisa ada penjelasan. Ya. Maksudnya mengeluarkan harta yang tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi dia mengeluarkan tidak melihat manfaat dan gunanya. Dia gunakan untuk apa? Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan kegiatan syar'i, ada pertunjukan misalnya, dia tokno sak kena dhewe. Tetapi kalau untuk yang kebaikan dia eman, untuk infak dia eman. Tapi kalau untuk hal-hal semacam itu, ini namanya tusrifu, kau berlebih-lebihan dalam mengeluarkan. Akeh memang mengeluarkannya, tetapi sasarannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ketoke memang memberi nggih, tapi memberinya di samping berlebih-lebihan arahnya tidak jelas, tidak kepada apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek iso ya sing akeh nggih, tapi yang di samping yang tulus juga arahnya benar nggih, untuk sabilillah misalnya, untuk kepentingan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Ngaten nggih. Enten malih langsung nggih telas. Kasih waktune. Ya, baik alon-alon nggih. Wis to kira. Baik, mudah-mudahan cukup. Hadis yang ketiga, sebuah riwayat dari Hakim ibnu Hizam, sahabat Hakim bin Hizam. Qala, sahabat Hakim berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hakim. Waktu itu masih muda, masih remaja Hakim. Dia pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah. Fa'atoni, maka beliau memberi kepadaku, kata Hakim. Summa sa'altuhu, ternyata tidak mandek sampai di situ si Hakim ini olehnya minta. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, kepada Nabi.
Fa'atoni, laki-laki Nabi tetap memberi kepadaku. Bahkan sampai 3 kali hadirin. Summa sa'altuhu, aku tetap masih meminta kepada beliau, kepada Rasul. Fa'atoni, dan laki-laki Nabi memberi kepadaku. Sumakola, setelah 3 kali Hakim ini meminta, kemudian Rasul bersabda. Kata beliau, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadal malun, harta. Sesungguhnya memang harta itu hadrun, seger, kelihatan menyenangkan, khulwun, turmanis, mudah memikat, apalagi orang yang tidak dapat mengendalikan. Harta itu menyenangkan. Ini yang diminta apa ya? Yang jelas memang sampai 3 kali Hakim ini minta kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul selanjutnya, faman akhadahu bisa khawatin, barang siapa yang memegang dunia ini dengan kemurah hatian, loman, sakhwati nafsin, murah hati, tidak pelit, tidak bakhil, tidak awal, tidak bakhil. Burika lahu fihi, maka apa yang dia miliki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang suka memberi, tidak eman, tidak pelit, tidak awal, tapi memberinya sesuai dengan arah tadi itu, maka diberkailah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, wa man akhadahu bi israfin nafsin. Nah, barang siapa yang memegang wis duwe maksudnya. Bi israfin, dengan israf itu berlebih-lebihan, terus minta, berupaya untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Israfin nafsin itu tamak bahasa lainnya. Lam yubarik lahu fihi, maka rizki itu tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala untuknya. Wakana, dan adalah dunia itu kalladzi, seperti orang yakulu, yang makan, terus makan. Orang yang makan terhadap dunia itu walayasba'u, dan tidak pernah merasa puas. Orang yang hanya memikirkan duniawi, yang suka terhadap kehidupan mewah, dia hanya suka mengumpulkan yang banyak dan semakin banyak lagi. Karena itu beliau menganalogikan seperti orang yang makan yang tidak pernah merasa puas, ingin cari terus, ingin tambah terus, ingin lebih banyak lagi. Kemudian beliau menasihati, wal yadul ulya, ingatlah wahai Hakim, tangan yang di atas yang ngasih, khairun minal yadi sufla, daripada tangan yang di bawah. Mulia orang yang memberi itu. Karena itu jangan minta kecuali memang permintaan yang dibenarkan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Hakim, setelah mendapatkan wejangan Rasul yang semacam ini, dia langsung berjanji. Qala Hakim berjanji. Fakultu ya Rasulullah, kata Hakim, wahai Rasul, walladzi ba'asaka bil haq, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, dengan benar, la arza'u, aku tidak akan menerima pemberian ahadan dari seorang pun ba'daka, sepeninggalmu nanti, syai'an sedikit pun. Jadi ketika ini sahabat yang pandai kan kayak gini, begitu dinasihati sekali langsung dicamkan dalam hati dan berjanji untuk akan menepati apa yang dia nyatakan dan tidak akan minta kembali. Kata ufariku ad-dunya, sampai aku dipisahkan dengan dunia alias kematian. Titik sampai di sini. Jadi si Hakim ini sudah berjanji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana Abu Bakrin, ketika Rasul sudah wafat, tampillah khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan yang sebetulnya si Hakim ini pas waktu itu dia mendapatkan bagian dari harta faid, harta rampasan perang itu. Abu Bakar memanggil kepada Hakim al-Nidi. Hakiman, Abu Bakar memanggil kepada Hakim liyutiyahu, untuk diberi jatahnya al-ato'a, dari pemberiannya.
Fayaba, betul hakim membuktikan apa yang pernah diucapkan. Fayaba, maka hakim menolak ayyak bala minhu syai'an, dari apa yang akan diberikan oleh Abu Bakar kepadanya. Nggih. Jadi sama sekali tidak mau menerima. Summa inna Umaro, ketika tampil sahabat Umar untuk menjadi khalifah, ta'ahu liyutiyahu. Sahabat Umar juga pernah memanggil kepada hakim untuk diberikan jatahnya. Fa'aba ayyaqbaluhu, ternyata seperti apa yang dilakukan oleh hakim kepada Abu Bakar, dia menolak apa yang akan diberikan oleh Umar kepada hakim ini. Faqala, maka Umar berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin waktu itu. Jadi Umar ini minta disaksikan oleh banyak orang-orang muslim waktu itu. Ushidukum, aku minta kau saksikan, wahai orang-orang muslim, ala hakimin, atas hakim, anni a'ridu, aku telah menawarkan jatahnya, alaihi, kepadanya, haqqahu, haknya, alladzi qasamallahu lahu, bagiannya dari harta rampasan perang yang memang oleh Allah sebetulnya untuknya, fi hadal fai, dari harta rampasan ini. Fayaba, rupanya hakim tetap bersikeras atas janjinya, seperti apa yang pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dia tidak akan menerima sepeninggal Nabi nanti dari siapapun dan sedikit sekalipun ayahudahu, untuk mengambilnya. Falayar zau, dan hakim betul-betul tidak mau menerimanya. Ahadan dari ahadan minan nasi, dari seseorang, ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tufiya, sampai hakim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah taala, memang untuk menjadi orang yang konsekuen itu kadang-kadang ya berat ya. Kecuali orang kalau hatinya memang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mohon maaf waktunya sudah habis, dan sekali lagi malam hari ini adalah malam yang terakhir untuk putaran tahun ini. Kita lanjutkan setelah Ramadan atau Syawal nanti. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan penuh khidmat, khusyuk, ikhlas, semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan lantaran ibadah Ramadan itu baik di siang harinya maupun di malam harinya, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan segala macam dosa, kesalahan dan kekhilafahnya, termasuk kepada kita sekalian. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.